Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Papua Barat. Hubungan Papua, termasuk Papua Barat dengan dunia luar, sudah terjadi sejak abad ke-7. Berdasarkan buku Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua, karya Deki Natalis Pigai, pedagang-pedagang Persia dan India sudah mencapai wilayah tersebut pada abad 7 dan menyebutnya sebagai Dwi Panta dan Samudra Tanta. 2 abad kemudian, pedagang Cina mulai memasuki wilayah Papua Barat. Pengaruh agama Islam masuk ke Papua Barat setelah wilayah Papua berada dalam kekuasaan Kesultanan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Awalnya kekuasaan itu hanya di sekitar Kepulauan Raja Ampat, tapi lambat laun masuk ke wilayah pantai barat dan pesisir utara Papua. Sejak abad ke-16 banyak berdiri kerajaan Islam di wilayah Papua Barat yang diberikan otonomi oleh Kesultanan di Maluku. Kerajaan-kerajaan di Papua akhirnya runtuh, antara lain karena adanya pertentangan di antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, dan masuknya kekuasaan baru yaitu bangsa Barat ke Indonesia. Pada tahun 1545, pelaut asal Spanyol, Inigo Ortiz de Retes, datang dan memberi nama New Guinea karena melihat ciri-ciri penduduknya yang berkulit hitam dan berambut keriting, seperti penduduk Guinea di Afrika. Meski begitu, penduduk Nusantara tetap mengenalnya dengan nama Papua. Pada tahun 1956, Belanda mengubah nama Papua dari New Guinea menjadi Netherlands New Guinea karena tidak ingin kehilangan pulau tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Belanda pun semakin terpojok oleh dunia internasional karena ingin tetap mempertahankan Papua sebagai wilayahnya. Akhirnya pulau itu kembali ke tangan Indonesia, dan nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963. Kemudian pada tahun 1973, Presiden Soeharto resmi mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Dan pada era reformasi, sebagian masyarakat Papua menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, yang akhirnya dikabulkan oleh Presiden Gus Dur pada tahun 2000. Proses pemekaran Provinsi Papua sendiri bermula sejak tahun 1999. Dalam perjalanannya, provinsi tersebut mendapatkan tekanan keras dari induknya, Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material. MK kemudian membatalkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun para penduduk ingin tetap diakui keberadaannya, sehingga mereka terus melengkapi sistem pemerintahannya meskipun payung hukum sudah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, dan juga anggota DPRD, akhirnya provinsi tersebut menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wagub definitif untuk periode 2006 sampai 2011. Sejak 18 April 2007, Provinsi Irian Jaya Barat berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat. Bicara sektor pariwisata, Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu objek wisata unggulan di provinsi ini. Kekayaan bawah lautnya membuat Raja Ampat terkenal hingga ke mancanegara. Selain Raja Ampat, beberapa kawasan wisata lainnya di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak, Kaimana, dan situs purbakala Tampurarang. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Papua Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.